Sayyidina Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa ila ruhi Sayyidina Syekh Abi Bakar Syadha, wa ila ruhi Syekhina Al-Ki Abdul Rahim Ahmad, wa Syekhina Al-Ki Maimun Zubair, wa Syekhina Al-Ki Ma'ruf Zubair, wa Syekhina Al-Ki Abdul Malik Luqani Mannan, wa abina Al-Ki Muhammad Jawahir, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah, wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun utawi iki iku ana kesempurnaan siji. Tusannu disunahake apa sajdatut tilawati, apa sujud tilawah. Sujud tilawah disunahno liqari'i wa sami'i jami'i ayati sajdatin, kedue wong kang maca lan wong kang ngrungokno sekabehane ayat sajdah. Liqari'i wa sami'i jami'i ayati sajdatin, kedue wong kang maca lan wong kang ngrungokno sekabehane ayat sajdah. Sujud tilawah disunahkan bagi orang yang membaca maupun orang yang mendengarkan keseluruhan dari ayat sajdah. Ayat yang disunahkan untuk dilakukan sujud. Wa yasjudu lan sujud sapa musallin, wong kang salat. Wong sing salat sujud liqiraatihi krana bacaane makmum, krana bacaane musolli. Liqiraatihi krana bacaane musolli. Illa makmuman kejaba makmum. Illa makmuman kejaba makmum. Nek makmum fayasjudu mongko sujud sapa makmum, fayasjudu mongko sujud sapa makmum huwa ya makmum. Seorang makmum sujud lisajdati imamihi krana sujude imame makmum. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa imamuhu imame makmum, fa in sajada mongko lamun sujud sapa imamuhu imame makmum, wa takhallafa lan ngari sapa makmum, tegese ora melok sujud, huwa ya makmum ngari anhu saking imam, au sajada utawa lamun sujud sapa makmum, au sajada utawa lamun sujud sapa makmum huwa ya makmum dunahu ora imam. Ngene iki kepiye? Sop batalat mongko batal apa salatuhu, apa salate makmum. Sujud tilawah disunahkan bagi orang yang sholat, di mana ia saat sholat membaca ayat sajdah.
wasjud waqtarib, terus turun melakukan sujud. Kecuali makmum. Kalau makmum dia disunahkan sujud ketika imamnya membaca ayat sajdah dan imamnya melakukan sujud. Artinya ketika seorang imam membaca ayat sajdah tetapi imamnya tidak melakukan sujud tilawah, makmumnya tidak boleh sujud. Apabila imamnya melakukan sujud tilawah sementara makmumnya tidak melakukan sujud, atau dibalik kayak tadi, imamnya tidak sujud, dia sujud, baik atas bacaannya imam atau bacaannya diri sendiri, maka sholatnya batal. Berarti kalau imamnya tidak membaca ayat sajdah tetapi makmumnya membaca ayat sajdah, dia tidak disunahkan sujud tilawah. Imamnya membaca ayat sajdah tetapi tidak sujud, dia juga tidak disunahkan sujud tilawah. Bahkan tidak boleh. Kalau dia melakukan sujud, imamnya enggak, ya sholatnya batal. Walau lam ya'lam, lamun orang ngerti sopo al makmumu makmum, seorang makmum tidak tahu sujudahu ing sujute imam, sujudahu ing sujute imam, uliye orang ngerti ba'da raf'i ra'sihi, ing dalem sakbadane ngangkat sirai imam, ba'da raf'i ra'sihi ing dalem sakbadane uliye ngangkat sirai imam, diangkat minas sujudi sangking sujud. Apabila seorang imam saat mengimami membaca surat di mana di dalamnya terdapat ayat sajdah, lalu imamnya melakukan sujud tilawah tetapi makmumnya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Bisa jadi karena mungkin makmumnya memejamkan mata saat sholat. Lek kepengin khusyuk, mergo lek dilekno gak iso khusyuk, dia memejamkan mata, imamnya sujud. Atau mungkin tidak memejamkan mata tetapi tidak tahu, mergo ngrambian, ngelamun sholatnya. Begitu imam bangun dari sujud, dia baru sadar ternyata imamnya melakukan sujud tilawah. Maka dalam kasus seperti ini bagaimana? Makmum tidak ikut sujud, nggak apa-apa. Lam tabtul, mongko ora batal apa sholatuhu, apa sholate makmum, wala yasjudu lan ora usah sujud sapa makmum. Lam tabtul, mongko ora batal apa sholatuhu, sholate makmum, wala yasjudu lan ora usah sujud sapa makmum. Lah terus piye makmume? Bal yantadhiru, balik ngentenono sapa makmum ing imam ko iman hale ngadeg. Dalam kasus ini makmumnya tidak boleh sujud karena sudah terlambat. Dia tahu setelah imam bangun dari sujud, maka ya udah ditunggu sambil berdiri, sholatnya makmum tidak batal. Kalau makmum mengikuti imam, menyusuli imam, padahal imamnya sudah selesai sujud tilawah, di dalam kitab Bujairami diterangkan fa in sajada aliman amidan batalat sholatuh. Kalau makmumnya memaksakan menyusul imam yang sudah selesai sujud tilawah, dia baru melakukan sujud tilawah, maka sholatnya batal si makmumnya. Bal yantadhiru, balik ngentenono sapa iki la makmum ko iman hale ngadeg. Itu kalau taunya setelah imam mengangkat kepala dari sujud. Kalau taunya sebelumnya bagaimana? Saat imam masih sujud tilawah, belum mengangkat kepala dari sujud, makmumnya tahu ternyata imamnya sujud tilawah. Au qablahu, utawa uliye ngerti ing dalem sakdurunge raf'i ra'sihi. Au qablahu, utawa ing dalem sakdurunge raf'i ra'sihi, ya hawiya mongko temurun sapa makmum. Hawiya mongko temurun sapa makmum.
Jika seorang makmum mengetahui imam yang melakukan sujud tilawah dan diketahui agak terlambat, tetapi imamnya belum mengangkat kepalanya dari sujud, maka makmumnya harus atau wajib menyusuli imam untuk melakukan sujud. Fa idza rafa'a, mongko nalikane ngangkat sapa imam, kemungkinannya kan ini. Fa idza rafa'a, mongko nalikane ngangkat sapa imam, ngangkat ing sirahe qabla sujudihi, ing dalem sadurunge sujude makmum. Bagaimana ini? Rafa'a, mongko melu ngangkat sapa makmum ma'ahu ing dalem sartane imam, wala yasjudu, lan ora usah sujud sapa makmum. Fa idza rafa'a, mongko nalikane ngangkat sirah sapa imam qabla sujudihi, ing dalem sadurunge sujude makmum, ya rafa'a mongko melu ngangkat sirah sapa makmum ma'ahu ing dalem sartane imam, wala yasjudu, lan ora usah sujud sapa makmum. Tadi ya, makmum mengetahui imam melakukan sujud tilawah, hanya saja dia mengetahui imamnya sujud tilawah terlambat, tahu-tahu imamnya sudah sujud. Hukumnya kan dia harus menyusuli imam untuk ikut melakukan sujud tilawah. Terus saat dia turun untuk melakukan sujud, kemungkinannya dua. Satu, dia bisa menyusuli imam, ya kan? Dia bisa menyusuli imam. Kalau seperti ini ya udah, fal amru dhahir, urusannya jelas, beres, pokoknya mengikuti gitu saja. Tapi kalau tidak, bagaimana? Kemungkinan kedua, begitu dia mau turun, imamnya bangun dari sujud, belum sampai dia menempelkan dahinya di tempat sujud, imamnya sudah mengangkat kepalanya. Maka kalau kasusnya seperti ini, ia tidak boleh melanjutkan sujudnya, tapi ikut bangun untuk berdiri mengikuti imam. Jadi salipan ning dalan, dene medun, imame tangi, yo melok tangi meneh. Lha wis kadung medun yo gak apa-apa. Lah nek mesok sujud ya malah batal salate, mboten pareng. Wala yasjudu, lan ora kena sujud sapa iki la makmum. Tidak boleh menyempurnakan turunnya untuk melakukan sujud. Ya kecuali nek niat mufaroqah nggih. Dihukumi mboten batal, tapi kan sing paling penak ora usah niat mufaroqah. Bon. Wa yusanu lan den sunahake wa yusannu lan den sunahake lil imami, kedua imam, fisirriyati, ing dalem salat ingkang bangsa lirih bacaane, apa sing disunahno takhirus sujudi, ngakhirno sujud ila faraghihi, tumeka maring rampunge imam, rampung sangka salat. Bal buhisa, balik dibahas apa nadbu takhirihi, kesunahane ngakhirno sujud fil jahriyati, ing dalem salat ingkang bangsa banter wacane, fil jahriyati, ing dalem salat kang bangsa banter wacane, aidon hale padha uga sirriyah, fil jawami'i, ing dalem pira-pira masjid jamek, al-idhami, ingkang gede-gede. Kenapa disunahkan mengakhirkan sampai sholatnya selesai? Mergo li annahu, krana temen setuhune napa nggih, ya imam ya kena, sujudul imam ya kena. Li annahu, krana temen setuhune imam iku khallata yukhallitu, yukhallitu iku bingungno sapa imam alal makmumina ing atase
pira-pira makmum. Nyampurna tegese mencampur aduk kebingungan para makmum. Li'annahu krana temen stune imam iku yukhallitu iku bingungake sapa imam alal makmumina ing atase pira-pira makmum. Seorang imam ketika membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, dilihat kalau sholatnya sholat sirriyah, sholat yang bacaannya pelan seperti zuhur, asar, makmumnya kan nggak dengar, makmumnya nggak dengar. Dari mana seorang makmum tahu kalau itu sujud tilawah? Wong nggak dengar. Nanti makmumnya menjadi bingung. Lah bingung nih makmum ki ya gak oleh. Wong imam pimpinan kok ndadekno rakyate bingung. Iki jane pimpinanku iki nyapa iki. Kok moro-moro sujud. Maka sebaiknya dia melakukan sujud tilawah setelah sholatnya selesai, biar makmumnya nggak bingung. Kalau sholatnya sholat sirriyah. Bahkan beberapa ulama juga mengatakan sholat jahriyah pun sama ketika masjidnya masjid besar, masjid jamek yang besar dan jamaahnya terlalu banyak, softnya sampai belakang. Bisa jadi yang mengetahui hanya makmum yang ada, yang softnya di belakang imam. Lah makmum yang di belakang sana nanti bagaimana? Kasihan dia. Maka sunnah. Jadi titik tekannya di sini itu jangan sampai seorang imam membuat bingung makmum. Nek perlu ya diumumne sadurunge salat. Para jamaah, kali ini kita nanti salat akan membaca surat Al-A'la, di dalamnya terdapat ayat sajdah. Nanti kita melakukan sujud tilawah bersama-sama. Nah kan gak bingung makmume. Ya toh. Nek diumumno dhisik. Soalnya apa? Hal-hal kayak gini itu jarang sekali dipraktekkan. Makanya ulama fikih itu ulama lebih menjaga agar perjalanan sholat jamaah itu nanti tidak bubar, ya, tidak carut marut perjalanannya. Maka sebaiknya kalau sholatnya sholat sirriyah ya nanti setelah selesai sholat baru sujud tilawah. Itu pun kalau tidak terdapat fasal yang tawil, tidak terdapat pemisah yang lama. Sebab apa? Sebab kesunahan sujud tilawah itu ada batasannya. Ketika dari membaca sampai sujud itu disela-selai oleh jarak yang cukup lama, ada faslun tawilun. Itu sudah nggak sunnah lagi. Berarti ini mungkin bisa dipraktekkan di rakaat terakhir. Nek sholat 4 rakaat kan tidak sunnah baca surat. Mungkin di sholat subuh dan di masjid jamek yang besar. Kan rakaat terakhir nih, dia membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Masjidnya besar sekali. Bisa jadi suara tidak sampai ke makmum yang belakang. Nah, itu selesai salam nanti dia melakukan sujud tilawah. Alasannya li'annahu yukhallitu 'alal makmumin. Walau qara'a, lamun maca sapa iki musolli ngono ae mutlak nih. Walau qara'a lamun maca sapa musolli tentunya sing boten makmum nggih. Entah imam atau orang yang sholat sendirian. Sebab kalau makmum itu kewajibannya mengikuti imam gitu. Walau qara'a lamun maca sapa musolli ayataha ing ayat sajdah, akhire faraka'a mongko nuli rukuk sapa musolli, bi an balagha kelawan yen ta tumeka sapa musolli akol lar ruku'i ing sithik-sithike rukuk. Ia mau melakukan rukuk, baru mencapai batas minimal rukuk, summa bada mongko nuli pertelo lahu kedue musolli apa as-sujudu nglakoni sujud tilawah. Ada orang membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah,
Sebenarnya dia tidak mau melakukan sujud tilawah, dia langsung mau melakukan rukuk. Begitu mau mencapai batas minimal rukuk, tiba-tiba pikirannya berubah, sujud tilawah cah. Akhirnya piye dibablasno sujud ngono kuwi piye? Summa bada mongko nuli pertelo lahu ketuwe musolli apa sujud nglakoni sujud tilawah lam yajus. Mongko ora wenang apa sujud. Alasane napa? Mergo lifawati mahallihi, krana enteke panggonane sujud karena waktunya sudah kadaluarsa. Nggak boleh melakukan sujud. Kedua, sekarang dibalik begini. Walau hawiyah lan lamun tumurun sapa musolli li sujudi krana nglakoni sujud tilawah. Ada orang sholat membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, dia berniat melakukan sujud tilawah. Begitu mau turun untuk melakukan sujud, ternyata pas di batas rukuk niatnya berubah. Falamma balagha mongko ing dalem semangsane tumeka sapa musolli. Falamma balagha mongko ing dalem semangsane tumeka sapa musolli haddar ruku ing batese rukuk. Nyampe di batas rukuk niatnya dia berubah. Akhire sorofahu mongko ndadekno utawa mongko ngenggokno sapa musolli ing hawiyalis sujud. Sorofa mongko ngenggokno sapa musolli ing huwiyahulis sujud, ing hawiyalis sujud dienggokno lahu maring rukuk. Nggak jadi sujud, rukuk saja. Ngene iki kepiye? Rukuke cukup napa boten? Lam yakfihi mongko ora nyukupi apa rukuk. Aja ngono. Lam yakfihi mongko ora nyukupi apa sorofahu lahu ngono ing rukuk anhu saking ikilah musolli, utawa mbok rujukno hi ing musolli sik ya kena. Lam yakfi mongko ora nyukupi apa sorofahu lahu ing musolli anhu saking rukuk. Maka tidak cukup pembeloan tujuan ini tadi, yang tujuan awalnya mau melakukan sujud tilawah. Begitu nyampe batas rukuk, tiba-tiba tujuannya berubah dijadikan rukuk. Maka rukuknya itu tidak mencukupi. Jadi kebalikan yang tadi ya. Bon. Wa furuduha utawi pira-pira fardune sujud tilawah li ghairi musallin, kedue sakliyane wong kang salat. Karena melakukan sujud tilawah itu kemungkinannya dua, di dalam salat atau di luar sholat. Kalau di luar sholat, saat kamu deres Quran pas di ayat sajdah, fardunya sing pertama iku niyatu sujud tilawati, iku niat sujud tilawah, iku niyatu sujud tilawati, niat sujud tilawah. Nok jero atimu, di dalam hatimu kamu nawaitu sujudat tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Kedua, wa takbiru taharrumin lan takbiratul ihram, Allahu akbar. Jadi ana kaya salate, jadi niat sujud tilawah takbiratul ihram. Wa sujudun lan nomor telu sujud, niat sujud tilawah, nawaitu sujudat tilawati sunatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian langsung melakukan sujud ka sujudis sholati, hale koyo sujud sholat. Niatnya dilakukan sambil duduk apa sambil berdiri? Apakah harus berdiri? Berdiri tidak harus, tapi sunnah berdiri. Tapi ini khilaf, ada ulama yang mengatakan nggak sunnah, hanya mubah saja ya.
Boleh berdiri. Duduk ya boleh, berdiri ya boleh. Yang keempat, wasalamun lan uluk salam. Wa yaqulu lan ngucapna sapa ikilah ghairu musolli fiha ing dalem sujud tilawah, ngucap nadban kelawan sunnah, ngucap sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada sujud apa wajhi wajah ingsun, tegese awak ingsun niki majas min itlaqil juz wa urida bihil kul. Sajada sujud apa wajhi apa wajah ingsun, sujud lilladzi maring zat khalaqahu ingkang ndadekake sapa alladzi ing wajhi wa sawwarahu lan gambar sapa alladzi ing wajhi wa syaqqa lan nyuwek sapa alladzi sam'ahu ing pengrungone wajhi wa basarahu lan ya peningale wajhi uli ing gawe uli ing gambar uli nyuwek bihaulihi kelawan reka dayane alladzi wa quwwatihi lan kekuatane alladzi bihauli kelawan reka dayane alladzi wa quwwatihi lan kekuatane alladzi fatabaraka mongko mundak-mundak barokah sapa Allahu Allah ahsanul khaliqina zat sak bagus-baguse zat ingkang nggawe sak bagus-baguse pira-pira zat ingkang gawe. Bon. Fardunya sujud tilawah apabila di luar sholat itu 4. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketika melakukan sujud sebagaimana sujud sholat. Sebagaimana sujud sholat itu bagaimana? Kewajibannya, kesunahannya, tetapi bukan hitungannya. Kenapa? Karena sujud tilawah itu hanya sekali pisan tok. Makanya sajdah sak sujudan, Master Marroh sajdatut tilawah, sujud sekali yang disunahkan karena membaca atau mendengarkan ayat sajdah. Jadi pertama dia niat dalam hatinya, nawaitu sajdatat tilawati sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Apakah harus berdiri? Enggak harus. Kalau berdiri bagaimana? Boleh, sebagian mengatakan sunnah. Saat misalnya kamu baca Qur'annya duduk, ya udah sambil duduk terus takbir. Bagi yang mendengar pun sama, tetapi syaratnya harus suci, harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat, suci baik dalam pakaiannya, tempat yang dibuat sujud maupun sesuatu yang dibawa. Kemudian melakukan sujud sekali, langsung sujud. Di dalam sujudnya dia membaca ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus bangun dari sujud, lalu rukun atau fardu yang terakhir salam. Salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali nggak apa-apa. Yang kedua sunnah, sama seperti sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya enggak toh, ya ikut, enggak usah takbir lagi, takbirnya sudah ikut sholat kok. Takbirnya ikut sholat, enggak usah niat lagi. Niatnya sudah ikut niatnya sholat, langsung sujud. Setelah sujud ya kamu jangan salam, ya sholatmu batal kok. Sujud sekali, berdiri lagi, gitu, baru kemudian melakukan rukuk. Begitu caranya. Sujud sekali, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun, berdiri lagi untuk kemudian melakukan rukuk. Dan seterusnya. Cuma gitu saja? Iya, cuma gitu saja.
Jadi sebagaimana sujudnya sholat itu kecuali hanya di dalam bilangannya atau jumlahnya. Kalau syaratnya juga sama persis. Kewajibannya apa yang diletakkan saat sujud 7 anggota tubuh kemarin itu sama persis. Lalu salam. Mohon. Jelas nggih soal sujud tilawah? Faidatun ay hadhihi faidatun utawi iki iku ana faedah siji. Tahrumu haram. Apa al-qiraatu maca? Apa al-qiraatu maca? Maca napa? Maca Quran. Because disujudi kelawan tujuan sujud fakot tu mongko bloko fi sholatin ing dalam salat aw waqti makruhin utawa ing dalam waktu makruh. Wa tabtululan batal apa as-sholatu salat bihi kelawan qasdis sujudi fakot. Wa tabtululan batal apa as-sholatu salat bihi kelawan qasdis sujud ya ora qasdi kelawan sujud bil fi'li bihi kelawan sujud. Diharamkan membaca Quran ya, membaca ayat sajdah hanya dengan kepingin niat sujud tilawah di dalam sholat, atau di dalam waktu makruh. Dan sholatnya dihukumi batal kalau tujuannya hanya sekedar mau melakukan sujud. Kenapa? Karena dia niat menambah apa ya, menambah bentuk pekerjaan, jenis yang jenisnya mirip dengan rukun sholat. Sujud itu kan bagian dari rukun sholat, lo kok ditambahi dan diniati. Jadi begini, sujud tilawah di dalam sholat itu tidak dibolehkan diniati sejak awal. Aku kepengen sholat lalu lalu membaca surat yang di dalamnya ayat sajdah yang tujuannya hanya sekedar ingin sujud tilawah, tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena dengan begitu ia menambah pekerjaan sholat dengan satu gerakan yang mirip dengan ba'dul arkan, sebagian rukun. Lah rukun itu kan sudah ditentukan rukunnya, makanya nggak boleh ditambah dengan tujuan seperti ini hanya karena ingin melakukan sujud tilawah tok. Makanya di sini ketentuannya because disujudi fakot. Dan haram ini ketika dilakukan di dalam sholat atau di waktu makruh. Kalau di luar sholat nggak apa-apa, di luar sholat. Karena kan di luar sholat kan tidak terikat dengan fardu ibadah yang lain, ya kan? Kalau di sholat kan kita terikat dengan fardunya ibadah yang sedang kita lakukan. Bon. Bikhilafiya kelawan berbedani al-qiraah because disujudi kelawan tujuan sujud wa ghairihi lan liyane sujud. Jadi jangan hanya diniati mau sujud tok, ya sujud ya liyane sujud. Liyane sujud apa? Ya kepengen tok ganjaran maca ayat iki, pengen zikir. Jadi jangan tujuan sujud tok. Bikhilafiyah kelawan berbedani qiraah bi qasdi sujudi kelawan tujuan sujud wa ghairihi lan liyane sujud rupane mimma setengah saking perkara ya ta'alaku kang berhubungan apa mabil qiraati kelawan bacaan kelawan wacan fala karohata mongko ora ana makruh iku maujud mutlakon kelawan mutlak, maka enggak makruh, tidak haram, tidak batal, ya tidak makruh. Secara mutlak itu baik dilakukan di waktu makruh
dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Yang diharamkan itu ketika membaca ayat sajdah hanya diniati kepengen sujud tilawah tok, itu. Dan haram ini dilakukan di dalam sholat dan di dalam waktu makruh. Kalau di luar sholat tidak. Kalau diniati melakukan sujud tilawah plus selainnya, misalnya apa, pengen tadakur, pengen mengingat-ingat atau mengangan-angan maknanya ayat itu, misalnya tadakuril ayah, nggak apa-apa, ya nggak haram, ya nggak makruh, sholatnya juga tidak batal. Bedanya teman-teman ya. Pun wala yahillu lan ora halal opo at-taqarrubu, opo ngamal peparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisa jedatin kelawan sujud sing bila sababin kelawan tanpa ono sebab, walau ba'da sholati, senajan ing dalem sakbadane sholat. Wa sujudul jahalati, utawi sujute pira-pira wong bodho baina yadai masyayikhihim, ing dalem ngarepe pira-pira gurune jahalah, iku haramun haram ittifaqon kelawan sepakate ulama. Tidak halal melakukan takarrub, melakukan ibadah mendekat kepada Allah dengan bentuk sujud yang tidak ada sebab. Sujud itu dilakukan harus ada sebab. Sebab apa? Sebab sholat. Sebab apa? Sebab membaca atau mendengar ayat sajdah. Sebab apa? Sebab mendapatkan nikmat yang tiba-tiba. Hujumi ni'matin disebut sujud syukur. Tiba-tiba tidak kamu, kowe gak nyono iki piye? Bahasa tulisannya apa? Tidak mengira tiba-tiba lamaranmu ditompo bocah sing mbok senengi misale, gak ngira rumasane ditolak, masya Allah, alhamdulillah, langsung sujud, Allah nawaitu sujud dan syukri lillahi ta'ala, Allahu akbar, sujud. Sujudan itu ada sebabnya, makanya ini nggak ada sebabnya, hukumnya tidak halal. Tidak halal itu apa? Tidak halal ini kenapa? Ya haram, nggak boleh. Makanya sujud yang dilakukan oleh al-jahalah di sini itu yang dimaksud apa ya? Para pelaku tarekat biasanya sujud di depan syekhnya, itu haram. Nah, kalau kita sering melihat praktek orang habis sholat tiba-tiba melakukan sujud sekali, Allahu akbar sujud, piye ngono hukumnya? Dulu di Fathul Mu'in nanti juga disebut sujud yang dilakukan ba'da sholah, sudah selesai sholat, itu menurut versinya Fathul Mu'in itu haram, tidak apa-apa. Tapi ada gini, ada ulama mengatakan kita husnudzon, siapa tahu dia dapat fuj'atun nikmah, dapat nikmat yang mendadak. Ya, akhirnya ikut diarani sujud apa? Sujud syukur. Bisa juga ada ulama yang mengatakan begini, sujud syukur, mensyukuri apa? Mensyukuri bisa sholat. Tapi menurut Fathul Mu'in itu tidak sah itu. Sujud yang dilakukan ba'da sholat. Jadi sudah keluar dari sholat, tiba-tiba melakukan sujud. Itu tidak sah. Alhasil ini persoalan khilafiyah ya. Persoalan tinggal kita saja mensikapi. Seperti tadi mengakhirkan sujud tilawah itu setelah salam dan setelah sholat. Okay. Tadi kan sunnahnya di sholat yang Siriyah itu kan sujud tilawahnya setelah salam. Yeah. Nggak apa-apa kan, malah sunnah ini. Tapi dengan syarat jarak antara pembacaan ayat sajdah sama melakukan sujud itu tidak dipisah oleh pemisah yang lama. Lama dan sebentar ini ukurannya uruf ya, kebiasaan. Makanya praktek ini hanya bisa menurut saya ya, hanya bisa dilakukan di sholat subuh dan di masjid yang besar dan jamaahnya banyak.
Karena kalau dilakukan di sholat yang 4 rakaat, orang melakukan pembacaan surat itu kan di rakaat kedua, gitu. Rakaat ketiga, keempat kan tidak disunahkan membaca surat. Jadi jaraknya sudah lama itu, dipisah oleh rakaat ketiga, oleh rakaat keempat, kan sudah lama. Maka tidak sunnah lagi. Makanya sunnahnya itu satu ketika sholatnya sholat jariyah, siriyah. Kedua, jarak antara pembacaan ayat sajdah sama melakukan sujud itu tidak dipisah oleh fasil sing towil, pemisah yang lama. Jika begitu, maka kemungkinannya bisa terjadi di sholat subuh. Sholat subuh kan jariyah, tetapi dilakukan di masjid yang besar, masjid raya, dan jumlah jamaahnya banyak. Dan suara imamnya tidak sampai kepada seluruh makmum. Gitu? Kan alasannya tadi kan li'annahu yukhallitu 'alal makmumin. Lah nek misalnya imamnya pakai pengeras suara. Pengeras suaranya rata seluruh masjid. Masjid sekarang itu kan sound sistemnya kan bagus-bagus. Mahal-mahal. Masjid Kudus itu sound sistemnya 175 juta regane. Tenan. Wah, ini suaranya enak, apik suaranya. Kalau imamnya pakai pengeras suara sehingga makmum yang paling belakang pun itu tahu, ya berarti tidak ada unsur takhlitul makmum, tidak ada menjadikan makmum bingung. Nah kalau itu ya tidak perlu. Ini kan kita melihat elat kesunahan mengakhirkan sujud tilawah saat sholat siriyah atau sholat jahriyah yang masjidnya masjid raya itu kan takhlitul makmumin, takhlitun alal makmumin. Kalau itu tidak terjadi ya hukumnya tetap disunahkan dilakukan di dalam sholat, tapi kecuali sholat siriyah ya. Sholat siriyah kan tidak ada pembacaan yang bisa didengar oleh makmum. Ngoten ya. Haramun ittifaqan faslun fi mubtilatis sholati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enten apa?